Halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi kita kembali ya, yaitu menyusun model matematika masih di program linear. Nah, apa itu model matematika? Itu adalah suatu cara untuk menerjemahkan ya suatu masalah kontekstual ke bahasa matematika. Nah, kalau katanya masalah kontekstual ya berarti soal cerita ya di dalam kehidupan sehari-hari ke bahasa matematika, berarti dia kita buat ke dalam bentuk matematika. Ya gimana caranya membentuknya? Nanti kita pakai yang namanya pemisalan dan kemudian tanda-tanda pada matematika. Sudah. Nah, model matematika yang terbentuk dari suatu masalah kontekstual itu nanti ada dua. Yang pertama itu adalah fungsi kendala. Fungsi kendalanya berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sudah. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu biasanya dibilang Z ya. Bentuknya biasanya ya fx, y sama dengan ax tambah by. Apa contoh fungsi tujuan ini? Misalkan fungsi keuntungan, ya kan, fungsi keuntungan maksimal, fungsi biaya produksi minimal dan lain-lain. Ya, itu dia. Nah, bagaimana kita membentuk model matematika? Ya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama pasti baca lah ya kan, baca masalah kontekstual secara cermat ya kan, tengok dia masalah kontekstualnya berbicara tentang apa ya. Sudah. Kemudian susun SPTLDV-nya dengan menggunakan tabel bantu. Oke, kemudian nanti ada kata-kata kunci yang mungkin muncul ya, yang mungkin muncul dari masalah kontekstualnya ya. Misalkan ada kata tidak kurang dari, minimal, sekurang-kurangnya, sekecil-kecilnya, minimum, paling sedikit ya. Minimal 5 ya, berarti yang bisa itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10 hingga seterusnya. Tidak kurang dari 7 ya, nggak bisa kurang dari 7, berarti yang bisa itu adalah 7, 8, 9, 10 hingga seterusnya. Berarti tanda yang kita pakai itu adalah tanda lebih besar atau sama dengan. Oke ya, jadi kata-kata ini kita gantikan dengan tanda ini. Kemudian kalau pada teks ya, pada masalah kontekstual ada muncul kata tidak lebih dari, maksimal, selebih-lebihnya, sebesar-besarnya, maksimum, paling banyak ya kan. Maksimal 5 yang boleh masuk, berarti yang bisa itu adalah 5, 4, 3, 2, 1 hingga seterusnya ya kan. Maksimum 7 ya, berarti yang bisa adalah 7, 6, 5, 4 hingga seterusnya ya kan. Paling banyak 10, nah, berarti yang bisa itu adalah 10, 9, 8 hingga seterusnya. Sehingga tanda yang kita pakai itu adalah tanda lebih kecil. Sudah, tanda lebih kecil. Kalau misalnya tabel fungsi kendalanya sudah terbentuk, berarti selanjutnya kau tinggal membentuk fungsi tujuan. Bentuk fungsi tujuan yang tadi saya bilang bentuknya fx, y, biasanya ax tambah by. Oke, ada contohnya. Kakak akan membuat dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Roti A membutuhkan 1 kg tepung dan roti B membutuhkan 0,5 kg telur. Sedangkan roti B hanya membutuhkan 1,5 kg tepung dan telur 1 kg. Sudah. Kemudian kakak hanya mempunyai berarti terbatas ya kan, hanya mempunyai 15 kg tepung. Berarti dari sini kau bisa membayangkan, hanya mempunyai berarti tanda yang dipakai itu adalah tanda besar atau kecil. Hanya mempunyai 10, berarti nggak boleh lebih dari 10, berarti tandanya lebih kecil ya kan. Dan 10 kg tepungnya 10 kg telurnya pun hanya 10 kg, berarti tandanya pun lebih kecil ya. Jika banyak roti A yang akan dibuat adalah X dan banyak roti B yang akan dibuat adalah Y, maka tentukanlah model matematikanya ya. Ini adalah salah satu jenis contoh ya, jenis contoh soal yang baik ya, dimana pemisalannya dia sudah kasih tahu, yaitu si X itu adalah banyak roti ya, banyak roti, bukan roti A tapi banyak roti A. Kemudian Y adalah banyak roti B. Sudah, Y adalah banyak roti B. Sudah. Nah,
kalau kita lihat teksnya, berarti teksnya ini berbicara tentang apa? Iya, berbicara tentang si kakak yang membuat roti. Sudah, kemudian apa lagi yang dibicarakannya? Dia membuat dua jenis roti, yaitu roti apa? Roti A dan B. Oke, sudah. Kemudian apalagi yang dia ceritakan? Dia bilang kalau rotinya itu terbuat dari tepung dan telur. Dan dia punya persediaan. Ya, maka bisa kita buat tabel bantunya. Jadi dipahami dulu teksnya tentang apa dia, ya kan? Sudah. Nah, saya buat tabelnya seperti ini. Harus seperti ini, Bu? Tidak, ya. Enggak juga seperti ini. Bisa dia bentuknya berbeda-beda tergantung penerjemahan orangnya gitu. Ya, penerjemahan kita sendiri. Enggak harus semini, ya kan? Nah, saya buat kayak gini. Produknya ada dua, roti A dan roti B. Sudah. Kemudian bahannya ada dua, yaitu tepung dan telur. Nah, bahan ini saya buat kendala. Kau buat bahan di sini pun boleh, ya kan? Sudah. Kemudian ada persediaan bahan. Ada persediaan bahan. Ya, roti A membutuhkan tepung dan telur. Ya, membutuhkan tepung dan telur. Membutuhkan tepung dan telur. Roti A Oke, kita lanjutkan. Roti A butuh tepung 1 kilo, telur setengah kilo. Sudah. Roti B butuh 1,5 atau 1,5 kilo tepung dan 1 kilogram telur. Sudah. Persediaan bahannya, tepung hanya ada 15 kg, 10 kg telur. Oke. Nah, kalau kakak membuat satu roti A, berarti pakai 1 kg tepung. Kalau dia buat dua, berarti 1 kali 2 kilo. Sudah. Kalau dia buat 3, 1 kali 3, ya kan, berarti 3 kilo. Berarti kalau dia buat sebanyak X ini berapa? Sebanyak X berapa banyak tepungnya? 1 kali X. Sudah. Kemudian roti B dia pakai 1,5 kg tepung. Kalau 1 kilo, kalau satu roti, ya, satu roti B. Kalau 2 berarti 1,5 kali 2. Kalau 3 berarti 1,5 kali 3. Kalau sebanyak Y berarti 1,5 kali Y. Ingat, persediaannya hanya 15 kilo, berarti tidak lebih dari atau kurang dari 15 kilo. Paham ya? Nah, begitu juga dengan telur. Telur dia satu roti A setengah kilo, ya, 0,5. 2 berarti 0,5 kali 2. 3 berarti 0,5 kali 3. Sebanyak X berarti 0,5 kali X. Oke, sudah. Kemudian roti B 1 kilo. Kalau 1 berarti 1 kilo. Kalau 2 berarti 1 kali 2. Kalau 3 berarti 1 kali 3. Kalau sebanyak Y berarti 1 kali Y atau Y. Ingat, dia persediaannya hanya 10 kilo, berarti tidak boleh lebih dari 10 kilo. Oke. Nah, roti A dibuat, roti B dibuat. X lebih besar Y dari 0, Y juga lebih besar dari 0. Inilah sistem pertidaksamaan linear yang terbentuk. Ya, inilah namanya fungsi kendala. Ini bisa disederhanakan, Bu, bisa. Ya, bisa disederhanakan. Mau ini kau hilangkan komanya, kau kali 10 semua pun boleh. Ya, mau kau biarkan seperti ini pun boleh. Tergantung opsinya kalau nanti dia di pilihan berganda. Oke ya everyone ya. Yang ini paham ya? Oke, kita lihat contoh kedua. Ya, contoh kedua. Seorang praktikan membutuhkan 2 jenis larutan. Oke. Ya kan, praktikan ini dia pakai larutan, yaitu larutan A dan larutan B. Oke, ada larutan A dan larutan B. Untuk eksperimennya, larutan A mengandung 10 mili bahan 1. Ada larutan A, ada bahan 1. Oke lah. Kemudian dan 20 mili bahan 2. Oke, ada lagi bahan 2, banyak kali ya kan, nggak apa-apa. Sedangkan larutan B, ada lagi larutan B mengandung 15 mili bahan 1 dan 30 mili bahan 2. Oke, berarti ada larutan A dan larutan B yang mengandung bahan 1 dan bahan 2. Udah ya. Kemudian larutan A dan B akan digunakan untuk membuat larutan C. Oke, ada larutan C lagi.
yang mengandung bahan satu sedikitnya. Oke, kata kunci nih, sedikitnya 40 ml. Sedikitnya 7. Berapa yang bisa? 8, 9, 10. Oh, berarti ini tandanya lebih besar. Ya, dan bahan 2 sedikitnya 7 ml. Oke, kata kunci sedikitnya tandanya lebih besar. Kemudian dia tambah keterangan lagi, harga. Oke, masuk ke harga. Harga tiap mililiter larutan B adalah 8.000. Larutan B 8.000 dan larutan A adalah 5.000. Buatlah model matematika agar biaya untuk membuat larutan C dapat sedikit-dikitnya. Nah, buatlah model matematika agar biaya. Nah, kalau biaya untuk membuat larutan C berarti biaya produksi sekecil-kecilnya. Inilah yang disebut fungsi tujuan. Oke, tadi contoh 1 nggak ada tujuannya, Bu. Nggak ada. Dia hanya gitu aja. Nah, ini ada fungsi tujuannya. Oke, baik. Kita sederhanakan. Ada larutan C yang terbuat dari larutan A dan B, di mana larutan A dan B ini mengandung bahan 1 dan bahan 2, ya kan? Berarti siapa yang kita misalkan? Ya, berarti harus bisa kita misalkan berapa banyak larutan A yang dibuat dan larutan B yang dibuat, ya, supaya larutan C ini terbentuk, tapi biayanya sekecil-kecilnya. Oke, ini cukup apa lah ini, ya kan? Cukup pemikiran bisnis, ya kan? Pemikiran bisnis seperti ini. Berapa banyak bahan yang digunakan sekecil-kecilnya, ya? Berapa banyak bahan yang digunakan agar biayanya sekecil-kecilnya yang keluar. Oke, larutan C terbuat dari larutan A dan B. Baik, tadi saya sudah bilang banyak larutan A itu kita misalkan X, banyak larutan, ya. Banyak larutan B itu misalkan Y. Jadi harus bisa kita buat berapalah si X dan berapa si Y supaya larutan C ini biayanya sekecil-kecilnya. Ya, di sini kita hanya membuat modelnya, untuk menentukan nilainya nanti kita ceritakan. Oke. Larutan A dan larutan B terdiri dari bahan 1 dan bahan 2. Ya, bahan 1 dan bahan 2. Oke, terdiri atas bahan 1 dan bahan 2. Larutan A dia 10 bahan 1, 20 bahan 2 mengandung, ya. Larutan B mengandung 15 ml, ya, 15 ml-nya ini tadi, ya, mililiter bahan 1 dan 30 ml bahan 2. Oke, larutan C ini dia mau minimal atau sedikitnya 40 ml, ya, yang bahan 1 dan 75 ml bahan 2. Oke, kemudian ada biaya. Larutan 1 biaya buatnya 5.000, larutan B biaya buatnya 8.000. Oke, ya, berarti kita logikakan lah. Ya, kita logikakan. Larutan C ini sedikitnya harus mengandung 40 ml, ya, bahan 1 dan sedikitnya 75 ml bahan 2. Berarti kita lihat dari bahan satunya. Kalau larutan A-nya 1 biji berarti masih 10. Sudah, kalau larutan B-nya 1 biji berarti masih 15. 10 tambah 15 masih 25. Ya, jadi berapa? Belum cukup, ya. Dia mau lebih besar dari 10. Berarti kita harus buat berapa X di sini? Ya, 10 kali berapa? Berarti 10X ditambah 15Y itu harus lebih besar atau sama dengan 40. Ya, sedikitnya katanya tadi, berarti tandanya lebih besar. Larutan 2 dia mau lebih dari 75 mili, berarti 20X ditambah 30Y harus lebih besar dari 75. Ini dia. Sudah. Kemudian larutan A dibuat, larutan B dibuat, X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Sekarang fungsi tujuan, ya. Kalau buat larutan A dia 5.001, kalau 2 berarti dia 5.000 kali 2, kalau sebanyak X 5.000X. Sudah. Kemudian larutan B, kalau buat 1 8.000, kalau buat 2 8.000 kali 2, kalau buat sebanyak Y 8.000Y. Inilah fungsi tujuannya. Oke, ya. Nah, mungkin ini
saja penjelasan dari materi ini ya. Semangat kamu belajar. Kalau tidak paham boleh ditanya kepada saya. Baik ya. Selamat jumpa kembali.